Kristus. Mari kita bersama-sama memulaikan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama bangkit berdiri. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali pimpinan pujian pada kesempatan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Paulus Setiabudi dengan harganya. Kesempatan diberikan pada pimpinan pujian. Shalom, puji nama Tuhan. Kita mulai kebagian ibadah pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, Besar Anugerah.
zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami semua yang hadir dapat mempersiapkan hati dan pikiran untuk masuk di dalam firman Tuhan. Saya persilakan Ibu Meti yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pagi hari ini biar kita menyediakan hati untuk beribadah, baik saudara ada di rumah masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita semua untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca daripada firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16 dengan judul Kesatuan Jemaat dalam Kebenaran. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu untuk mendengar suara-Mu. Bapa, kami sungguh-sungguh membutuhkan tuntunan Tuhan melalui suara-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau duduk diam. Engkau mau menguduskan, mengurapi hati pikiran kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya sungguh-sungguh Tuhan kuasai oleh Roh-Mu, sehingga apapun yang akan disampaikan boleh menjadi petunjuk, bimbingan, kekuatan buat kami semuanya. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau sendiri hadir melalui Roh-Mu yang kudus, dan Engkau akan menjamah, Engkau akan melawat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Satu persatu Engkau mengerti akan keadaan anak-anak-Mu, Engkau melawat dan Engkau akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Haleluya, amin. Oke, kita akan membaca Efesus 4 mulai ayat 11 sampai ayat 16. Dan ialah, artinya Yesus Kristus, dan Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara, dan tujuan utamanya adalah untuk menolong petobat-petobat baru untuk bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Tuhan dan
gerejanya. Juga untuk meningkatkan kesatuan, khususnya antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang menjadi percaya. Karena meskipun mereka semua sudah menjadi jemaat sama, tapi kelihatannya orang-orang Yahudi ini masih memisahkan diri dari orang yang punya latar belakang non-Yahudi. Kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya ini, mulai dari ayat 3. Di sana Paulus menghimbau jemaat Tuhan, ya, kita baca ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di sini Rasul Paulus menghimbau supaya kesatuan roh itu dipelihara oleh jemaat di Efesus. Meskipun ada yang memang latar belakangnya Yahudi, ada yang latar belakangnya kafir kalau mereka bilangnya, tetapi mereka sudah menjadi percaya. Kesatuan roh itu harus dijaga. Meskipun banyak perbedaan yang mereka miliki, mungkin ada statusnya lain, mungkin latar belakang, profesi dan sebagainya, tetapi ada beberapa hal yang akan Paulus katakan untuk mengingatkan mereka bahwa kalian satu. Ya, ada beberapa hal. Kita melihat mulai dari ayat 4. Satu tubuh Kristus. Saudara yang sudah ditebus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apapun latar belakangnya, bangsanya, tingkat status sosialnya, apapun itu, mereka sudah menjadi satu tubuh Kristus. Dan kita tahu tubuh ini paling bagus ya ilustrasinya bagi jemaat Tuhan. Kalau kita melihat tubuh kita, anggota tubuh ini semua terikat menjadi satu. Secanggih apapun, sepintar apapun seorang pianis bisa main piano, tapi kalau jarinya ini lepas daripada tubuh ini, tidak ada gunanya sama sekali, tidak berfungsi sama sekali. Demikian juga dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus ini, kalian ini satu tubuh. Ya, kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda, mungkin suku bangsa yang lain, pendidikan yang berbeda dan sebagainya. Tetapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita menjadi orang-orang beriman, kita harus ingat bahwa kita ini berada dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Sehingga kita tidak boleh lagi membedakan, memisahkan diri satu dengan yang lain, atau menganggap satunya lebih rendah atau lebih tinggi, karena kita semuanya menjadi satu tubuh, itu tubuh Kristus. Apalagi yang harus mereka ingat dalam ayat 4, masih ayat 4, satu roh, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka, tidak mungkin mereka bisa percaya, baik orang Yahudi, baik orang non-Yahudi. Kita harus sadar bahwa kita memiliki roh yang sama, yaitu Roh Kudus, Roh penolong yang memimpin kita kepada segala kebenaran dan yang memuliakan Tuhan. Kemudian apalagi yang sama? Dalam ayat 4, masih dalam ayat 4, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu pengharapan. Saudara, dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini, saya kira di seluruh dunia orang mulai disadarkan bahwa tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang bisa kita harapkan lagi. Saudara punya begitu banyak mobil mewah, saudara sekarang terbatas sepertinya. Saudara punya kekayaan apapun, bisnis apapun, saudara semua mengalami kejatuhan, ya, semua mengalami kelesuan. Tidak ada satupun yang bisa diharapkan atau diadakan. Dan itu lebih membuat kita berharap hanya kepada Yesus saja. Pengharapan kita hanya kepada
Yesus saja yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Nya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, kasih-Nya juga tidak pernah berubah. Dia yang bisa kita andalkan, yang kita harapkan. Saya kira ada banyak hikmah di balik pandemi ini ya. Bahwa kita harus lebih mengandalkan Tuhan daripada segala sesuatu yang lain yang ada di dunia, yang dahulunya mungkin kita andalkan, pekerjaan kita, kekayaan kita, dan hal yang lain. Tapi kita harus sungguh-sungguh sudah fokus berharap kepada Tuhan saja, karena Dia yang dapat diandalkan dan diharapkan. Kemudian ayat 5, satu Tuhan. Tuhan kita hanya satu. Tuhan atau Tuhan, Lord, penguasa kita. Biarlah kita menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Tuhan atau Lord di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu Lord, penguasa dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan cemas atau ketakutan ya, di dalam keadaan sekarang ini, karena Dialah penguasa atas hidup kita. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Puji Tuhan ya, kita tidak perlu merasa cemas. Kemudian masih ada lagi hal yang sama, satu iman. Dalam ayat 5, masih ayat 5, satu iman. Iman, biarlah iman kita, kepercayaan kita hanya kepada satu-satunya juru selamat, itu Tuhan Yesus. Kembali lagi, kita harus punya iman yang satu-satunya, tunggal, satu-satunya. Jangan kita percaya ini, percaya ini, percaya ini. Ya, seperti orang ada agama lain, itu ilahnya banyak sekali. Saya pernah ke rumah salah satu, di tembok atau di mana itu ada foto-foto termasuk Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus salah satu ilah di antara begitu banyak yang lain, ilah-ilah yang lain. Kita sebagai orang percaya hanya satu iman ya, hanya iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita buang yang lain karena cukup hanya satu iman kepada Tuhan Yesus. Kemudian ada lagi satu baptisan. Baptisan itu suatu pernyataan, pengakuan daripada iman yang kita percaya dan kita menyatakan kepada orang-orang dengan melalui baptisan bahwa kehidupan kita yang lama sudah dikubur dan kita bangkit di dalam hidup yang kekal. Sebagai orang yang percaya, baptisan merupakan suatu pernyataan kita. Saudara, kalau orang-orang di Cina, kalau mereka mendengar Injil dan mereka mengatakan mau percaya kepada Tuhan Yesus, pasti ditantang oleh orang yang menginjili. Siap mati untuk Tuhan, bukan hanya ikut Tuhan, siap nggak mati untuk Tuhan. Jadi semua orang yang berani mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, menyatakan melalui baptisan, siap mati untuk Tuhan Yesus. Luar biasa ya, orang-orang Cina, orang-orang di sana yang orang Kristen, mereka sungguh-sungguh menyatakan ikut Yesus, mereka rela mati untuk Tuhan. Oke, masih ada lagi satu yang sama ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua. Paulus menyadarkan bahwa kamu punya Allah yang satu dan Bapa yang satu. Luar biasa ya. Saya kira di antara semua agama tidak ada yang berani menyebut Allah Bapa kecuali kita. Gak ada yang berani. Allah itu jauh di sana. Tapi kita bisa menyapa Dia sebagai Bapa karena Dia yang mengangkat kita
memberikan hak kepada kita sebagai anak-anaknya. Yang luar biasa. Karena itu, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita punya satu Bapa, kita berada dalam keluarga Allah, satu keluarga Allah. Karena itu harus dijaga kesatuan roh. Kita harus menjaga kesatuan yang ada di dalam keluarga Allah dan jemaat Tuhan. Tuhan ya, ini dari ayat-ayat yang sebelumnya ya, dari yang ayat yang diberikan. Ya, tapi ini merupakan juga ya kesatuan jemaat. Jadi jemaat harus sadar, meskipun banyak perbedaan dalam hal yang lain, tapi ada hal mereka harus sadar. Kita satu, kita punya Bapa yang sama, kita punya Tuhan yang sama, kita punya iman yang sama, kita punya apa tadi lagi? Ya, tubuh yang sama dengan kepala. Tubuh dan kepalanya adalah Tuhan Yesus. Satu roh, satu pengharapan. Ya, karena itu kita harus menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kemudian sebelum masuk dalam ayat 11, kita membaca ayat 7. Nah, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, di sini kita melihat bahwa meskipun kita harus bersatu, ada hal yang sama, tapi memang Tuhan juga memberikan perbedaan kepada kita, yaitu perbedaan dengan pemberian atau karunia-karunia yang diberikan kepada masing-masing anggota tubuh Kristus. Kita diberi karunia yang berbeda-beda menurut ukuran pemberian Kristus. Kita nggak bisa iri, mengapa saya cuma dapat sedikit, maka orang itu banyak dan sebagainya. Tidak, karena Tuhan yang lebih tahu keadaan kita, dan Dia membagikan sesuai dengan ukuran pemberiannya. Untuk kita diberi karunia yang berbeda-beda, tapi justru dengan karunia yang berbeda-beda, seperti organ tubuh yang berbeda-beda fungsi, justru kita menjadi sangat baik, efektif kalau bisa bekerja sama dengan baik. Ya, tubuh yang efektif adalah tubuh yang semua anggota tubuhnya itu sehat dan berfungsi dan bekerja sama dengan baik. Jadi penting sekali dalam jemaat Tuhan ada kesatuan, tapi juga masing-masing perbedaan itu justru mewarnai, melengkapi akan tubuh Kristus. Oke, sekarang kita masuk dalam ayat 11. Dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, penginjil, pemberita Injil maupun gembala-gembala, kemudian dan pengajar-pengajar. Oke, ini biasanya disebut sebagai 5 jabatan pelayanan. Saya kira kalau dalam tubuh mungkin 5 ini adalah organ tubuh yang sangat-sangat penting. Seperti jantung, paru-paru, saudara tidak bisa hidup tanpa itu. Dan penting sekali jabatan pelayanan di dalam tubuh Kristus. 5 jabatan yang tadi telah disebutkan, yaitu rasul. Saya menggambarkan dengan 5 jari ini supaya gampang. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Mengapa rasulnya itu jempol? Yang rasul adalah utusan atau orang yang diutus dengan suatu misi untuk merintis dan membuka atau membangun gereja-gereja atau pelayanan-pelayanan baru. Ini gak gampang ya, gak semua orang diberi karunia ini. Tapi orang yang dapat berfungsi sebagai rasul ini bisa ya, pergi mana membuka, merintis, membangun gereja-gereja, pelayanan-pelayanan baru. Ya, karena itu gambarannya jempol. Kemudian nabi, telunjuk. Mengapa telunjuk? Ya. Nabi adalah orang yang menjadi juru bicara Tuhan, berbicara dengan nama dan otoritas Tuhan. Berbicara dengan nama dan otoritas Tuhan, memberi inspirasi, koreksi, dan motivasi.
Ini pakai jari telunjuk karena biasanya nabi-nabi yang benar itu berani sekali menunjuk, berani sekali mengoreksi, menegur dan menunjuk. Untuk hamba Tuhan tidak terlalu mudah juga ya untuk mengoreksi orang, menegur orang. Ya tapi seorang nabi biasanya karena dia mendapatkan karunia yang lain, hikmat, manfaat dan sebagainya, bukan karena dia sok ya, tapi karena dia diberikan karunia itu dan dia harus menunjukkan bahwa orang itu perlu memperbaiki dirinya dan dia berani menunjuk. Karena itu pakai jari telunjuk ya. Dan Tuhan memakai nabi-nabi untuk melengkapi akan gereja Tuhan. Itu tadi jari telunjuk. Sekarang yang ketiga ini penginjil, pemberita Injil, pakai jari tengah ya. Orang yang passionnya itu memberitakan Injil kepada orang luar, seperti misionaris yang bepergian ke banyak tempat untuk memberitakan Injil, atau orang-orang yang di mana saja, kapan saja siap memberitakan Injil. Ya, tema Kia tahun ini ya jemaat yang berpusat pada Injil. Apakah jemaat sudah berpusat pada Injil? Apakah jemaat tahu apa itu Injil? Dan apakah kita sungguh-sungguh mau menjadi jemaat yang berpusat pada Injil dan juga memberitakan Injil? Sebetulnya tugas menginjili bukan tugas penginjil saja. Setiap orang percaya, setiap orang yang sudah lahir baru, yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, keselamatan, dia sebetulnya dengan sendirinya rindu menceritakan kepada orang lain supaya orang lain itu juga boleh selamat. Ya, tapi kalau penginjil ini luar biasa, kelihatan sekali. Dimanapun dia berada, dia duduk dengan siapapun, di mana saja, dia bisa menyampaikan dan banyak orang yang percaya. Saya punya seorang teman seperti itu. Dia ibu rumah tangga biasa, tapi dia juga mungkin ikut, mungkin bukan sekolah Alkitab ya, mungkin hanya kursus. Tapi kelihatan sekali karunia penginjilnya. Dimanapun dia berada, di apa ini, plane ya, di pesawat terbang, di taksi, di mana saja, ya, dia menyampaikan Injil dan banyak orang menerima, banyak orang percaya. Ya. Karena itu pakai apa ini, jari tengah. Karena sebetulnya jangkauannya penginjil itu luas sekali. Orang-orang yang punya karunia penginjil biasanya mereka pergi ke mana-mana tempat, banyak tempatnya untuk memberitakan Injil. Kita tahu bahwa Bapak Billy Graham termasuk penginjil internasional yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Yang sudah meninggal ya. Juga Bapak Reinhard Bonke yang baru meninggal. Saya kira tahun ini atau tahun lalu. Dia dijuluki Billy Graham-nya Afrika ya. Dia melayani banyak orang Afrika yang percaya kepada Tuhan. Ya, itu tadi penginjil ya. Sekarang gembala atau pastor. Sekarang seringkali pakai istilah ini. Tapi ini pastor itu lain dengan pastor. Ini pastornya orang Katolik. Biasanya orang-orang di agak bingung dengan istilah ini. Pastor atau gembala, ini orang-orang yang menggembalakan anggota gereja yang berdomba-domba ini. Seperti seorang gembala yang merawat, memelihara, memberi makan, melindungi, membimbing, menjaga domba-dombanya dengan sabar, perhatian, penuh kasih. Saya kira saya tidak terlalu berlebihan kalau saya mengatakan bahwa Bu Susi dan Pak Tim adalah gembala-gembala yang baik. Ya, mereka ngopeni jemaatnya, memberi makan, memperhatikan, merawat, sebagai seorang gembala yang merawat dombanya
juga tidak mudah ya, karena ada domba yang ya memang ada domba yang nurut, tapi ada domba juga yang nakal, ya, yang lari-lari, yang pergi jalan-jalan sendiri, jatuh dan sebagainya ya. Itu harus diberi perhatian dan dirawat oleh gembala. Karena itu gembala itu digambarkan dengan jari manis. Biasanya cincin itu ditaruh di jari manis, khususnya cincin kawinnya taruh jari manis. Seorang gembala itu punya kesabaran, punya kasih yang luar biasa untuk domba-dombanya dan perhatian. Ya, gembala. Kemudian yang terakhir pengajar atau guru. Orang yang mengajar kebenaran firman Tuhan dengan lebih detail, jelas, mudah dimengerti. Dan itu digambarkan dengan jari kelingking. Maaf ya, jari kelingking ini biasanya buat apa? Paling kecil ya, jadi bisa dilipat-lipat. Maaf ya, bisa untuk korek ya, maksudnya korek firman Tuhan. Ya. Jadi guru itu bisa menjelaskan firman Tuhan sangat mendetail dengan cara yang menarik sehingga jemaat mengerti. Ya, guru biasanya gembala itu juga harus menjadi guru, ya, karena harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Saya punya guru waktu saya sekolah Alkitab di Singapura, itu ada seorang guru dan saya kira hampir semua dia menjadi guru favorit dari hampir semua murid. Seorang ibu, gede tinggi tapi luar biasa. Ya, dia seorang yang sangat, saya nggak bisa ngomong, orangnya sangat baik. Dan kalau dia mengajar, membuat materinya, membuat pelajaran itu sangat menarik, sehingga kita jatuh cinta. Kita bisa menyukai karena dia seorang guru yang sangat-sangat baik. Nah, kita perlu guru-guru Alkitab supaya Alkitab yang mungkin tuh beberapa banyak orang sangat membosankan, tidak mengerti, bingung, supaya melalui guru-guru Alkitab ini bisa menjelaskan dengan sederhana tapi jelas, mendetail, sehingga Alkitab menjadi menarik. Ya, Gereja Tuhan membutuhkan 5 jawatan ini yang saling bekerja sama dengan tujuan untuk ayat 12. Tujuannya apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, itu 5 jawatan itu bukan untuk sok-sokan, untuk menyombongkan diri, tetapi untuk memperlengkapi jemaat untuk pelayanan. Jadi kita membutuhkan 5 jawatan ini untuk memperlengkapi jemaat kaum awam supaya mereka dilengkapi dan melengkapi untuk pelayanan dan untuk membangun tubuh Kristus atau jemaat. Kita rindu supaya jemaat itu tidak seperti anak-anak terus ya, tetapi harus bertumbuh. Dan ini caranya yaitu melalui melengkapi mereka. Dan jemaat bisa saling bersama membangun tubuh Kristus. Nah, kadang-kadang ada jemaat orang awam yang punya kerinduan untuk melayani, tapi nggak tahu karunia aku nggak bisa ngomong, aku nggak punya karunia apa-apa. Nah, saudara-saudara yang lain atau terutama gembalanya yang bisa melihat, oh orang ini baik di dalam bidang ini. Harus ada orang lain yang bisa melihat dan mengatakan, kamu kelihatannya kamu bagus di bidang ini. Kita membutuhkan satu dengan yang lain untuk menolong kita menemukan karena kita, kalau kita sendiri tidak tahu. Saya mau mungkin cerita sedikit ya, beberapa, saya kira minggu lalu atau 2 minggu yang lalu saya ikut satu workshop online tentang, itu ada 2, yang satu tentang penulisan opini, yang kedua tentang penulisan renungan. Setiap judul itu 2 sesi, 1 jam materi, kemudian
2 hari kemudian sesi yang kedua. Setelah materi diberitakan, disampaikan, kita diberi PR. Oke, sekarang kamu nulis opini dengan materi yang tadi saya penjelasannya bagaimana menulis. Jadi kita setelah 2 hari semua apa yang kita tulis itu kita harus masukkan dan kemudian diperiksa sama narasumber dan diberi komen. Ini kurang ini. Nah, waktu saya dia sudah baca, kemudian dia bilang gini, ini yang sangat mengagetkan. Dia bilang gini, Tante Minty mau nggak ya nulis? Hah? Loh, beneran? Ini aku serius. Maksudku mau nggak jadi penulis? Hah? Terus saya bilang gini, kalau menurut saya itu saya paling susah untuk menulis. Seringkali semuanya itu di dalam kepala saya, tapi untuk menulis itu sangat susah. Enggak, serius Tante itu kalau mau nulis, oke, ayo tak bantu. Terus saya bilang, temenan ya, sungguh, beneran, bener dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, saya ini punya kumpulan kesaksian. Ini bener loh ya. Nanti kalau satu waktu aku ngumpulin dan aku menulis kesaksian dulu, gimana? Iya, tak bantu, tak edit, tak bantu. Nah, waktu saya dengar itu, saya merasakan ada yang bukan menggelitik ya, tapi seperti kayak apa ya, percikan. Kalau misalkan aku itu percikan, seperti beneran aku ini bisa nulis. Tapi itu membuat saya untuk mau mencoba. Saya mau mencoba dengan umur saya yang sudah bertambah ini, tentu kekuatan semua tenaga berkurang. Tapi kalau menulis kan masih bisa. Ya, insya Allah ya, doakan saja. Kalau memang saya bisa melakukan itu, saya akan pertama-tama mungkin menulis kesaksian-kesaksian, karena ada kesaksian-kesaksian yang menurut saya unik sekali. Dan saya mau bagikan, saya menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang benar-benar hidup dan luar biasa. Ya. Nah seperti itu, saya sendiri gak yakin saya bisa nulis, tapi ini narasumbernya sendiri mengatakan dalam grup saya itu gak ada orang lain, kita 12 orang, gak ada orang lain yang dia mengatakan seperti itu, hanya kepada saya. Jadi saya juga agak beneran gak ya, tapi gak ada salahnya ya untuk dicoba. Jadi seperti itu, kalau ada anggota jemaat yang rindu untuk melayani, kita coba menolong mereka. Oh ya, oke, sekarang sampai ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, ini sebetulnya goalnya ya, targetnya pembangunan tubuh Kristus adalah supaya kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah ini pengetahuan yang benar tentang Allah, anak Allah. Karena itulah ya ada PA, pemahaman Alkitab, yang akan menolong kita untuk mengetahui ya, dia pengetahuan yang benar. Karena hari-hari akhir ini akan banyak muncul penyesat-penyesat yang berbau Kristen. Ya. Juga tadi dikatakan mencapai kedewasaan penuh secara rohani, ya, manusia sempurna di dalam Tuhan. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan keperluan Kristus menjadi seperti Kristus. Inilah gambaran gereja atau jemaat yang sehat dan dewasa penuh. Apakah kita sudah mencapai? Saya kira belum, masih jauh. Apakah masih ada yang bersifat childish, kekanak-kanakan, suka tersinggung, ngambek, kalau ditegur, dikoreksi, ngambek, gak mau datang ke gereja, gak mau pelayanan dan sebagainya. Itu semua sifat-sifat kekanak-kanakan, ya, self-centered, egois. Ini kita, itu adalah tugas kita untuk saling menolong supaya yang dewasa, yang lebih dewasa akan menolong yang anak-anak, ya, supaya bertumbuh bersama-sama membangun
menjadi dewasa penuh. Kemudian ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pendidikan mereka yang menyesatkan. Nah, kalau kita mencapai kedewasaan penuh, menjadi pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kita tidak akan diombang-ambingkan lagi. Ya, kita akan tetap teguh. Ya, dan dalam ayat 15 ini dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi dengan berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih, kita tidak akan diombang-ambingkan lagi, dan kita akan bertumbuh di dalam segala arah kepada Kristus yang adalah kepala. Kita perlu sungguh-sungguh berpegang teguh kepada kebenaran. Kita tahu bahwa Yesus adalah kebenaran, Yohanes 14 ayat 6. Tapi firman itu juga adalah kebenaran, Yohanes 17 ayat 17. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, Yohanes 16 ayat 13a. Dia yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dalam semua aspek, baik bicara kita, bagaimana kita berrelasi dan sebagainya. Kalau kita lihat di zaman now ini begitu banyak hoax, rasanya kok lebih banyak yang bohong daripada yang benar. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tampil beda. Kita tidak boleh menjadi penyebar hoax, tapi menyebar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita melekat dengan Yesus yang adalah kebenaran, dan firman-Nya menjadi makanan kita, dan kita selalu mengizinkan roh kebenaran memimpin kita, maka kita sebagai jemaat akan bertumbuh menjadi dewasa penuh, menjadi seperti Kristus, dan dipersiapkan menjadi mempelainya yang serasi dengan mempelai pria yang sempurna. Marilah kita tetap berpegang teguh pada kebenaran, pada Yesus dan firman-Nya, dan mengizinkan Roh Kudus untuk selalu membimbing kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan, Engkau merindu kita semuanya di dalam jemaat Tuhan ini bersatu, dipersatukan ya Tuhan, di dalam kebenaran. Biarlah kita sungguh-sungguh Tuhan mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan kita bertumbuh menjadi dewasa penuh, supaya kita tidak seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan, tapi kita boleh bertumbuh terus menjadi dewasa di dalam Engkau, menjadi makin hari makin serupa dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di Koblen, supaya boleh sungguh-sungguh Tuhan saling melengkapi, bertumbuh bersama-sama menjadi jemaat yang sehat dan dewasa yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Ibu Meti. Kiranya Tuhan memberkati pelayan Ibu dan dari kesehari. Tuhan memberkati. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman selama seminggu ke depan. Yang pertama adalah pada hari Selasa 12 Mei jam 18.30 pendalaman Alkitab yang akan disampaikan secara live streaming dengan pembicara Saudara Hilary Haryanto disertai dengan Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto jam 18.30. Sedangkan untuk Rabu 13 Mei kaum wanita diselenggarakan di Bromo juga secara live streaming pada jam 17.00 disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Rian Waru. Dilanjutkan dengan persekutuan doa malam dan lansia pada jam 19.00 dilayani oleh Bapak Diaken Paulus Niman. Sedangkan pada hari Kamis 14 Mei jam 18.00 live streaming juga
untuk tunai talk and worship dilayani oleh Bapak Pendeta Metahem Aswardi Suteja. Sedangkan pada hari Sabtu 16 Mei jam 18.00 secara online adalah ibadah HUT Gereja Salmasi Surabaya yang ke-51 dilayani oleh Bapak Pendeta Yung Tiyu. Sedangkan pada minggu yang akan datang di tempat ini kebaktian online dilayani oleh Saudara Petrus Purnomo dengan mengambil tema Jemaat yang mendengarkan dan melakukan firman, diambil di Yakobus 1 19 sampai 27. Saudara jemaat dapat juga memberikan persembahan melalui beberapa rekening di bawah ini. Yang pertama, Bank CIMB Niaga atas nama Gereja Salmasi Surabaya dengan AC 7017 6986 8200. Yang kedua adalah Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 728 00 10027 atas nama Maurel Irwanti Karyadi. Beliau adalah Bendahara Majelis Gereja Salmasi Surabaya. Dan yang terakhir bisa melalui GoPay dengan nomor 0822 32 437 840 Gereja Salmasi Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Kita akan akhiri kebaktian pagi ini. Saya undang semuanya bagi berdiri sama-sama. Saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Timotius Sogiono untuk doa berkat. Mari Bapak sekalian kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah Kau menolong kami semua Tuhan, untuk kami sebagai jemaat Tuhan bertumbuh dalam kebenaran-Mu, sehingga hari demi hari kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami, menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Muda Neti Satya Selan yang sudah melayani pagi hari ini, memberkati dan tugas pelayanan Tuhan kerjakan. Nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, yang mengingat mendoakan keberadaan daripada Ibu Imam Karyadi, Ibu Tanjung Bapak Ali Caci, mendoakan juga untuk keberadaan Ibu Yuri Karyadi. Biar aku juga melihat keberadaan mereka masing-masing dalam kelemahan tubuh, membutuhkan pertolongan dan jamahan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya dan berharap kepada-Mu. Biarlah pagi ini Tuhan juga meneguhkan hati mereka, memberi kekuatan dan pengharapan yang teguh di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan seluruh jemaat dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati dan menyertai mereka. Bapak Surgawi, terima kasih. Pada akhirnya pagi ini kami akan menyelesaikan ibadah kami, dan Tuhan akan memberkati dan menolong kami semua dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapak. Puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian jemaat terkasih, sekarang terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Terima kasih.
Amin.